Maka kalau dari saya pribadi, buat Anda, kalau Anda lagi nyari cash duit cepat gitu ya, jualan aja ya. Bisnis itu nantilah gitu ya. Bedanya apa, Kang? Ini adalah sebuah cara yang sudah terbukti, proven, menghasilkan uang 1 miliar rupiah walaupun hanya dari jualan doang. Apakah Anda sekarang usianya 30 tahun atau mungkin sudah lebih dari 30 tahun tapi belum merasakan bisa mendapatkan 1 miliar pertama? Kalau ya, tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman semua, saya pengen sharing dengan Anda gimana caranya Anda di usia 30 tahun bahkan kurang bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya hanya dari jualan doang. Apakah itu mungkin? Sangat-sangat mungkin, karena saya pribadi merasakannya kurang lebih di usia 26 sampai 28 tahun ketika itu. Nice. Poin utamanya adalah tentang bagaimana cara Anda mengupgrade skill jualan Anda terlebih dahulu. Kalau memang Anda pengen mendapatkannya hanya dari jualan doang. Ingat, kalau Anda punya satu sumber income yang cuma dari jualan toh, artinya ini skillnya itu kudu benar-benar mumpuni untuk bisa mengakses 1 miliar tadi gitu. Sementara kalau misalkan Anda jualannya pun masih biasa saja, ya kayaknya perlu untuk diversifikasi income. Apa itu diversifikasi income? Anda memecah berbagai sumber penghasilan dari berbagai jenis. Contoh, dulu pada saat saya mengembalikan uang-uang investasi orang lain yang memang dia tanam lewat saya waktu kerugian 7,7 miliar, saya menggunakan banyak sumber income. Mulai dari saya sebagai penulis, karena disitulah saya mendapatkan royalti. Artinya apa? Saya harus punya skill nulis untuk bisa menghasilkan royalti dari buku dan juga punya skill ngomong kayak begini untuk bisa mendapatkan royalti dari e-course. Bisa dipahami? Yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya mulai mendapatkan income dari yang namanya lisensi produk. Apa itu artinya? Saya harus punya skill untuk mendevelop sebuah produk, melakukan riset, validasi pasar gitu ya, membuat sebuah desain thinking yang menarik sehingga orang lain pada saat saya bikin produknya itu di launching bisa meledak. Meledak, saya dapat lisensi dari penjualan setiap produk tersebut. Yang ketiga waktu itu yang saya lakukan pada saat kita ngomonginnya udah di luar cuma sekedar jualan doang, saya pun mendapatkannya dari segi fee pada saat saya ngisi. Ya, pada saat saya jadi seorang trainer, public speaker, bahkan menjadi seorang coach, mentor, itu ada bayarannya. Bayarannya rada goib, karena tergantung kesepakatan. Ya, ada kalanya dulu waktu awal-awal ya angkanya cuma dikit, makin di sini makin besar. Apa artinya? Saya harus mempelajari ilmu tentang coaching, saya harus mempelajari ilmu bagaimana cara memberikan mentoring, termasuk public speaking di banyak orang, di hadapan banyak orang. Itu dari fee-nya. Yang lainnya apalagi, Kang? Dari investasi. Maka saya harus belajar tentang bagaimana mengelola duit investasi agar investasi ini bisa menghasilkan banyak uang gitu ya. Dan sekali lagi harus ada uang juga pastinya gitu ya. Apalagi, Kang, saya pun main di YouTube. Anda tahu sendiri saya main YouTube kurang lebih udah beberapa tahun gitu ya. Lumayan adsense-nya nih. Walaupun gak gede-gede amat tapi udah lumayan. Nah, artinya apa? Saya harus punya konsisten dan punya waktu untuk ngomong kayak seperti ini, bikin video. Saya pun belajar tentang properti. Walaupun nggak besar, tapi saya mulai investasi ke properti untuk bangun kos-kosan, kontrakan, rumah, dan sejenisnya. Nah, itu yang dimaksud dengan diversifikasi income. Nah, tapi kalau misalkan Anda sekarang pengen dapetin uang 1 miliarnya hanya dari jualan doang, mungkin nggak sih, Kang? Masih sangat mungkin. Maka sekali lagi kuncinya adalah di skill jualan Anda. Anda harus punya skill yang mumpuni, yang di atas rata-rata. Maka saya kasih tahu Anda beberapa hal penting. Apa yang harus Anda pikirkan pada saat Anda menjual sebuah produk supaya bisa berpotensi 1 miliar rupiah setiap bulannya. Nomor satu, kawan-kawan semua, carilah yang marginnya besar. Jadi, sekali lagi, carilah produk yang marginnya besar. Jadi dari sekian banyak produk yang mungkin nanti Anda akan lihat di pasaran sana, mana marginnya bisa berkontribusi income ke Anda sangat besar. Bisa besar 30% ke atas. Jadi misalkan ada sebuah produk harganya 200.000. Marginnya ternyata 50%, artinya 100.000. Itu besar banget. Nah, karena ada beberapa produk di luar sana yang margin cuma yang ke 10% doang. Artinya kalau harga 200.000, 10%-nya berapa? Berarti cuma 20.000 doang. Nah, kalau saran saya, diketemukan produk yang begitu, pilihlah yang marginnya paling nggak gede. Poin nomor 2 adalah yang perlu Anda ingat pada saat Anda pengen mempush income Anda adalah Anda harus mencari produk yang pencairan profitnya itu paling cepat. Ya. Kenapa? Karena secara psikologi akan membuat sebuah kepuasan buat batin buat Anda sendiri. Katakanlah Anda mendapatkan komisi penjualan produk di angka katakanlah 40 juta. Maka pada saat cair masuk ke rekening Anda tuh, gue dapat 40 juta dan membuat Anda makin bersemangat lagi, besoknya jualan lagi. Kalau misalkan pencairannya lama, cash flow-nya gitu ya, nyampe 1 bulan, bahkan 3 bulan, itu bisa mengganggu dari segi semangat Anda sendiri. Maka sekali lagi, saran saya untuk Anda pribadi adalah carilah produk yang pencairan komisinya sangat besar, sangat cepat. Yang ketiga adalah carilah yang memang volume produknya bisa memungkinkan terjual sangat banyak.
Ya, apa itu artinya? Mungkin sekarang kalau kita jualan properti, jualannya cuma sekedar 1-2 unit doang, walaupun marginnya besar. Tapi apa jadinya kalau misalkan kita menjual sebuah produk, marginnya mungkin cuma 100.000, 200.000, tapi bisa volume penjualnya bisa banyak. Kita jualan skincare lah, fashion lah, snack lah, atau apapun itu. Tapi pengalinya itu yang bikin kita jadi banyak juga income-nya. Maka pikirkan sebaik mungkin apa kiranya produk yang punya dari segi volume bisa dijual banyak oleh Anda. Sekali blasting lewat WA, lewat Telegram, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, bisa kejual banyak langsung. Dan yang keempat adalah cari yang effortnya kecil. Loh, effortnya kecil gimana, emang ada? Ada. Nah, kalau saya pribadi memutuskan untuk menjadi seorang affiliate. Apalagi sekarang eranya kan affiliate marketing ya. Sekarang di beberapa platform, di TikTok lah, di Shopee lah, di Tokopedia, semua namanya affiliate sekarang. Ya, itu zamannya di zaman saya waktu 2013 itu. Kenapa saya katakan effortnya kecil? Karena Anda tinggal ngambil link, Anda pahami product knowledge, Anda punya traffic source, Anda sebarkan, ketika ada closing, Anda dapat komisi ataupun dapat cuan. Ketika nomor 4-nya udah oke, 1, 2, 3 tadi yang pertama harus dipikirkan. Ingat teman-teman semua, cari yang marginnya gede, cari yang pencairannya cepat, dan cari yang demand-nya dan volumenya bisa terjual banyak. Nah, tinggal nanti dihitung tiap bulan nih ya. Katakanlah Anda punya skenario penghasilan 1 miliar rupiah. Berapa produk yang harus Anda jual di bulan itu? Katakanlah ada 10 produk. Masing-masing berapa? Dikalkulatorkan tuh di situ di Excel gitu ya. Oh, pengen 1 miliar, katakanlah ada 10 produk masing-masing, katakanlah 100 juta deh. Ini komisi 100 juta, 100 juta, 100 juta kali 10, yaitu bus. Setiap produk mesti punya strategi masing-masing tuh. Oh, ini jualan cocoknya lo pakai TikTok. Oh, yang ini cocoknya pakai Instagram. Oh, yang ini pakai CRM aja deh di WA. Silakan Anda bikin kayak begituannya gitu. Nah, dengan begitu kawan-kawan semua, bukan hal yang mustahil dapat 1 miliar hanya dari penjualan doang. Saya pribadi sudah merasakannya dan saya mulainya dari affiliate marketing. Bagaimana saya mulainya? Saya menjual produk-produk digital yang marginnya waktu itu sangat besar, bisa nyampe di angka 500.000 rupiah. Paling kecil di angka 300.000. Sekali kita kontes dapat komisi minimal di angka 80 juta sampai 100 juta. Artinya setiap kali saya jualan dapat di angka 100 juta. Kalau misalkan saya jualan sebulannya ada jualan katakanlah 5 produk, dengan angka produk masing-masing 2 juta, udah tembus di angka 1 miliar. Dan itu komisi sama dengan income. Itu enaknya jualan. Emang kalau sama bisnis gimana? Beda banget. Kalau bisnis itu kawan-kawan semua, pada saat Anda dapat income, itu harus yang namanya return earning dulu. Diputar dulu, berapa komitmen yang dibagi buat perusahaan. Nah, puyeng gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, buat Anda, kalau Anda lagi nyari cash duit cepat gitu ya, jualan aja ya. Bisnis itu nantilah gitu ya. Bedanya apa, Kang? Bisnis ada partnership sama orang, bisnis masuk laporan keuangan, return earning, laba ditahan, bagi hasil dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah cara yang sudah terbukti, proven, menghasilkan uang 1 miliar rupiah walaupun hanya dari jualan doang. Kalau Anda punya sebuah pertanyaan, silakan Anda komen di kolom komentar. Kalau Anda punya masukan, silakan kasih komentar juga. Dan jangan lupa subscribe video ini terus. Channel ini terus salah.